Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Marita, NPM 19160085, kelas 4C PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sekilas sejarah kebudayaan Indonesia. Adapun kebudayaan Indonesia saat ini, betapapun ragam dan coraknya adalah hasil dari perkembangan dari masa ke masa. Dengan perkembangannya tersebut, terdapat banyak pengaruh dari luar dan memberi dampak pada corak. Dalam perkembangan kebudayaan, terdapat unsur kebudayaan yang dipandang mendasari berbagai perkembangan unsur-unsur lainnya, yaitu religi yang melahirkan pandangan hidup. Selanjutnya ada sistem religi dan falsafah hidup. Religi dalam bentuk apapun ada di setiap kebudayaan etnik di dunia, termasuk etnik-etnik Nusantara. Bentuk religi dalam wujud yang paling awal adalah menghormati kekuatan yang mengisi ruang alam ini, baik yang bersifat positif ataupun negatif dan deskriptif. Demikianlah ketika pengaruh agama besar dunia datang ke tengah penduduk Kepulauan Nusantara di awal Tarik Masehi. Dalam bidang religi, nenek moyang kita telah mempunyai dasar yang baik, yaitu telah mampu mengidentifikasikan kekuatan supranatural. Mengenai perbedaan pendalaman agama-agama besar itu terjadi akibat alkulturasi dengan lapisan kebudayaan yang telah mengendap sebelumnya. Hingga dewasa ini, kehidupan religi di Indonesia berjalan dengan baik. Rasa toleransi dan melanjutkan tradisi tetap hidup di antara etnik-etnik besar atau kecil. Selanjutnya ada sistem sosial. Jika hanya dilihat dari sisi peninggalan-peninggalan masyarakat prasejarah saja, kita tidak mampu mendapat gambaran utuh tentang sistem sosial mereka. Maka dari itu, kita dapat memiliki gambaran kira-kira bagaimana sistem sosial mereka pada masa lalu. Masa-masa Hindu-Buddha, memang masyarakat mampu mengangkat negeri ini dalam kedudukan yang cukup jaya atau bergensi. Namun pada masa Islam ini, bangsa Indonesia belum berhasil membangun sesuatu yang bermakna. Mungkin satu-satunya peninggalan kerajaan Islam yang tersisa adalah lahirnya Serat Centini di Jawa. Masa pendudukan Belanda di Indonesia benar-benar merupakan masa paling gelap karena bangsa ini benar-benar sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai suatu bangsa yang mandiri. Di kemudian hari, orang-orang yang bisa dikategorikan pada kelompok abangan ini mampu melahirkan ide-ide yang cemerlang untuk bangsa. Selanjutnya ada seni rupa dan desain. Sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang berumur tua, seni rupa telah dibuat di negeri ini sejak masa prasejarah, seperti terlihat pada lukisan-lukisan gua di Sulawesi Selatan dari masa prasejarah awal yang umurnya diperkirakan antara beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun. Sejak sekitar abad yang lalu, di bidang desain juga berkembang di Indonesia, terutama desain interior, desain grafis, dan desain produk. Desain interior berkembang cukup baik, sedangkan desain grafis karena berkaitan erat dengan periklanan berkembang paling pesat. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur adalah hasil budaya yang terungkap melalui hasil karyanya yang kita kenal sebagai bangunan. Karya arsitektur yang berada di Indonesia mulai dari penelusuran jejak prasejarah hingga pelacakan masa pemerintahan Orde Lama setelah Indonesia merdeka sampai Orde Baru. Selanjutnya ada seni pertunjukan dan seni media. Seni pertunjukan pada pokoknya berupa tari, musik, dan teater adalah segala bentuk ekspresi seni yang dipergelarkan, artinya senantiasa berada di dalam ruang dan memerlukan waktu untuk keberlangsungan. Adapun seni media adalah ekspresi seni yang bentuk akhirnya dicapai setelah lebih dahulu melalui proses perekaman, baik rekaman auditif, visual, maupun audiovisual. Selanjutnya ada bahasa, sastra, dan aksara. Bahasa adalah suatu kemampuan alamiah yang dianugerahkan kepada umat manusia. Sastra tradisional Indonesia bersumberkan manuskrip dan tradisi lisan, ditulis dan dilisankan dengan bahasa daerah. Sistem aksara India dan Arab merupakan sumber berbagai sistem aksara yang terdapat di Indonesia, mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-19, dan baru memudar dengan meluasnya aksara Latin. Selanjutnya ada sistem teknologi. Manusia menciptakan sistem teknologi yang tidak lain merupakan strategi adaptif yang menghadapi lingkungan yang berbeda dan yang senantiasa berubah-ubah.
Sistem teknologi tersebut tidak saja berkaitan dengan sistem mata pencarian, tetapi juga berkaitan dengan sistem budaya lainnya, seperti kepercayaan, kekerabatan dengan organisasi sosial kesenian, serta bahasa dan struktur sosial. Dan yang terakhir ada sistem pengetahuan. Dalam perspektif sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan tentang sekilas sejarah kebudayaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.